Bab 2941 Efek Kristal Abadi. Ye Bufan memang sangat khawatir. Meskipun dia telah meninggalkan bumi selama lebih dari setahun, dia sangat merindukannya. Lagi pula, sebelum pergi, dia sudah berdiri di puncak semua kekuatan utama, dan tidak ada seorang pun yang berani menyentuh kerabatnya. Namun, dunia peri berbeda. Aku tidak tahu apapun tentang tempat itu, dan Jin Meir baru saja naik ke atas dan jelas merupakan yang terlemah. Dan sebelumnya ada Xiao Xing, mereka semua adalah orang-orang terdekatku, dan mereka naik ke surga lebih awal karena aku. Sepertinya aku harus melanjutkan rencana untuk mengatasi kesengsaraan dan naik ke surga. Aku tidak bisa membiarkan mereka berdua menghadapinya sendirian. Lansi berkata, suamiku, apa yang harus kita lakukan? Dulu dia adalah Raja Qingye dari kaum barbar, dan Jin Meir adalah Kaisar Barbar Suci, jadi dia memiliki lebih banyak kekhawatiran di dalam hatinya dibandingkan orang lain. Kami tidak tahu apapun tentang sisi itu, jadi seharusnya tidak ada banyak bahaya. Ye Bufan tidak mengungkapkan kekhawatirannya, karena tidak ada gunanya dan hanya akan membuat orang lain khawatir juga. Saat aku kembali ke bumi, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatasi kesengsaraan dan naik ke dunia abadi untuk menemukan dia dan Xiao Xing. Hu Yaoyao berkata, karena pangeran muda akan naik ke alam abadi, kita harus bergegas. Ye Bufan mengangguk, benar sekali, kamu juga harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu, dan akhirnya kita semua akan bersatu kembali di negeri dongeng. Sebagai seorang kultivator, tujuan utamanya adalah untuk mencapai alam abadi. Meskipun rentang hidup seorang kultivator jauh lebih panjang daripada orang biasa, tetap saja ada batasnya. Saat Anda mencapai negeri dongeng, Anda dapat menjalani hidup lebih lama dan memiliki lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama orang-orang yang Anda sayangi. Setelah berkata demikian, dia membalik pergelangan tangannya, lalu belasan kristal peri muncul di telapak tangannya. Ini yang kutemukan di immortal itu. Itu pasti batu spiritual yang digunakan untuk kultivasi di dunia immortal. Mari kita coba dan lihat bagaimana cara kerjanya. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Nalan Yujia melangkah maju dan mengambil satu, mengamatinya di tangannya dan berkata, kita belum menggunakan apapun dari negeri dongeng, biar aku coba dulu dan lihat hasilnya. Itu juga bagus. Ye Bufan mengangguk. Bagaimanapun, benda ini tidak diketahui dan dia akan tahu seperti apa benda itu hanya setelah menggunakannya. Nalan Yujia memegang kristal abadi di tangannya dan duduk bersila di tanah, berlatih dengan tenang. Meskipun istana di sini telah hancur total, tempat ini sangat sunyi di bawah jurang tak berujung dan merupakan tempat yang baik untuk bercocok tanam. Semua orang sangat penasaran terhadap kristal peri dan berkumpul untuk menonton. Ye Bufan sepenuhnya fokus, menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati perubahan Nalan Yujia setiap saat, dan akan segera bergegas menyelamatkan jika dia menemukan sesuatu yang salah. Waktu berlalu menit demi menit, dan dengan beredarnya energi sejati, kristal peri segera memancarkan roh peri yang pekat, yang kemudian dengan cepat diserap oleh tubuh Nalan Yujia. Ye Bufan terus-menerus mengamati perubahan dalam tubuhnya. Saat roh abadi memasuki tubuhnya, esensi sejatinya segera mulai mendidih dengan cepat seperti darah ayam, tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukankah kecepatan ini agak terlalu cepat? Meskipun kecepatan kultivasi Ye Bufan sendiri luar biasa cepat, dan meskipun dia berpengetahuan luas dan berpengalaman, dia masih takut dengan pemandangan di hadapannya. Aura abadi yang dipancarkan oleh kristal abadi berkali-kali lebih murni daripada batu roh kelas atas. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tingkat kultivasi Nalan Yujia meningkat pesat, dan dia langsung menerobos tahap awal kesengsaraan dan mencapai tahap tengah kesengsaraan. Semua orang di sekitar juga terkejut. Kemajuan yang begitu cepat belum pernah terlihat sebelumnya. Sekarang semua orang telah menyaksikan kengerian kristal abadi. Nalan Yujia telah dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi kristal abadi di tangannya tidak banyak berkurang. Ye Bufan juga diam-diam terkejut. Tampaknya menggunakan kristal peri untuk membantu para kultivator meningkatkan kultivasi mereka sepenuhnya merupakan serangan pengurangan dimensi, pemborosan bakat, dan efeknya sangat bagus. Untuk mencegahnya menjadi gila karena kemajuan yang pesat, dia segera memasukkan pil bakat ke dalam mulutnya.
Latihan itu terus berlanjut, dan setelah 1/4 jam, Nalan Yujia berhasil melewati tahap tengah kesengsaraan dan mencapai tahap akhir kesengsaraan, dan setelah 1 jam, ia mencapai puncak kesengsaraan. Baru pada saat inilah kristal peri di tangannya hancur menjadi bubuk dengan sekejap, dan energi spiritualnya habis terbakar. Mata Xuanyuan Zantian membelalak lebar hingga bola matanya hampir keluar dari rongganya. Ini sudah mencapai puncak kesengsaraan. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Dia adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, tetapi dia belum pernah melihat kecepatan kultivasi yang begitu cepat. Xuanyuan Zantian berada dalam kondisi seperti itu, belum lagi orang lain di sekitarnya, semuanya tercengang dan benar-benar tertegun. Secara umum, semakin maju kultivasi Anda, semakin banyak sumber daya yang Anda perlukan. Dan sekarang, dengan bantuan sepotong kristal peri, dia telah mencapai puncak kesengsaraan dari tahap awal. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah kultivasi. Ye Bufan juga terkejut dan berpikir, masuk akal saja jika makhluk abadi tidak boleh turun ke dunia fana. Kalau tidak, satu kristal abadi bisa menciptakan orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan, dan tatanan di sini akan runtuh sepenuhnya. Nalan Yujia perlahan membuka matanya, merasakan kekuatan di tubuhnya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ye Bufan bertanya, bagaimana? Apakah kamu merasa ada yang salah? Tidak, ini hebat. Nalan Yujia berkata dengan gembira, aku merasa bisa membunuh Suxian itu hanya dengan satu tamparan. Ini adalah ilusi yang disebabkan oleh terobosan kekuatan yang cepat, tetapi satu hal yang pasti, kekuatannya saat ini memang telah mencapai puncak kesengsaraan, dan tidak ada gejala sisa. Itu bagus. Ye Bufan menghela napas lega. Tampaknya metodenya untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat masih efektif. Tentu saja, hanya dia yang bisa memberikan kondisi seperti itu. Pertama-tama, dia memiliki ratusan kristal peri di tangannya, dan juga buah Buddha lonceng emas. Kalau tidak, jika para beku yang digantikan oleh leluhur lain telah dipromosikan untuk dikembangkan, saya khawatir mereka tidak menunggu bencana. Dengan preseden Nalan Yoga, yang lain tidak lagi khawatir. Feng Ziu juga dibagi menjadi satu, dan itu tidak digunakan segera setelah mendapatkan si anjing. Dengan budidaya hari ini, setelah kristal peri ini digunakan, saya khawatir akan segera naik. Dia siap untuk kembali ke Suan Tianmen terlebih dahulu, mengucapkan selamat tinggal dan kemudian terbang ke dunia abadi. Xuanyuan Zaotian mengambil si anjing dan tersenyum. Hal-hal yang baik. Tentu saja hal-hal baik. Xuanyuan Zaotian mengambil kristal peri di tangannya. Little Guy, berapa banyak yang Anda miliki, dan beri saya satu kepada pria tua itu, bagaimanapun, orang masih memiliki istri. Ye Wufan meliriknya, kamu orang tua, hanya saja tidak peduli dengan putrinya. Dia bukan orang yang pelit, dan dia sudah bersiap untuk memberikan 2 peri kristal. Xuanyuan Zaotian berkata, berikan saja istrinya. Jika putri Anda menggunakan benda ini lagi, saya khawatir itu akan segera naik. Ye Wufan mengangguk, dan memang benar bahwa budidaya Sanxian kehilangan kesempatan untuk bangkit. Setelah peri yang luar biasa naik ke dunia abadi, mereka mungkin tidak memiliki reuni. Keluarkan peri kristal lain dan lemparkan ke Xuanyuan Zaotian. Hanya Lansi yang tidak bergerak dan berdiri diam. Kamu Wufan bertanya dengan terkejut, ada apa? Mengapa tidak berkultivasi? Bab 2942, Menaklukkan Gerbang Suantian. Lansi menatapnya dan berkata, suamiku, apakah kamu akan naik ke surga? Ya, Ye Bufan berkata, awalnya aku ingin menekan kultivasiku dan menunggu beberapa tahun, tetapi sekarang tampaknya aku harus naik ke alam abadi sesegera mungkin, jika tidak Xiao Xing dan Meier mungkin berada dalam bahaya di sana. Oleh karena itu, kamu harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kultivasimu, dan kemudian kita bisa bersatu kembali di negeri dongeng bersama. Petik 2. Lansi menatapnya dengan mata membara, tapi, pernahkah kau memikirkan putrimu? Dengan baik, Ye Bufan tiba-tiba dipukul oleh palu berat dan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Sejak dia diculik oleh Sekte Darah Suci terakhir kali, dia telah menempatkan daun kecil di Istana Raja Naga dan tidak membawanya bersamanya beberapa hari terakhir ini.
Baru sekarang dia menyadari masalah yang sangat serius. Jika Lansi dan aku naik ke surga, apa yang akan terjadi pada putriku? Mengambil alih istana Raja Naga bukanlah cara yang dapat diandalkan. Bagaimanapun, negeri dongeng adalah alam tingkat tinggi, dan sulit untuk mengatakan apakah istana Raja Naga dapat dibuka di sana. Terlebih lagi, saya sendiri belum pernah mengalami malapetaka surgawi. Konon, kekuatan malapetaka surgawi yang dialami setiap orang berbeda-beda. Dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir kekuatan kesengsaraan surgawi itu tidak akan kecil, dan kemungkinan besar itu adalah kesengsaraan guntur 9 kali lipat. Situasi ini agak merepotkan. Aku tidak tahu apakah malapetaka guntur yang dahsyat akan mengancam istana Raja Naga. Begitu istana Raja Naga hancur, putriku akan berada dalam bahaya besar. Terlebih lagi, dia baru saja naik ke negeri dongeng, jadi kekuatannya pasti termasuk yang terendah. Ada juga musuh yang kuat di sisinya, jadi jelas tidak cocok baginya untuk membawa putrinya bersamanya. Dengan mempertimbangkan semua alasan ini, Xiao Yezi tidak dapat dibawa ke negeri dongeng. Yang terbaik adalah membiarkannya tetap di dunia ini. Jadi pertanyaannya adalah, dalam situasi ini, seseorang perlu menjaga putrinya. Tidak heran Lansi tidak menggunakan kristal peri. Maaf, aku kurang memikirkannya. Ye Bufan menepuk kepalanya, sambil tampak meminta maaf. Itu bukan salahmu. Situasinya mendesak dan kamu, sebagai seorang pria, harus memikul lebih banyak tanggung jawab. Lansi berkata, suamiku, kamu bisa pergi ke negeri dongeng dulu. Saat aku membesarkan putri kita hingga dewasa, kita akan pergi mencarimu bersama. Yah, itulah satu-satunya cara. Ye Bufan benar-benar tidak dapat memikirkan solusi yang baik, jadi dia mengeluarkan cincin penyimpanan, memasukkan 20 kristal peri dan berbagai sumber daya kultivasi lainnya ke dalamnya, lalu menyerahkannya kepada Lansi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hal-hal ini sudah cukup bagi ibu dan anak itu untuk berlatih dan naik ke negeri dongeng bersama-sama. Setelah melakukan semua ini, dia merasakan bahwa si kecil di istana Raja Naga telah terbangun, dan dia menggendong daun kecil di tangannya. Ah, si kecil menjadi gembira saat melihat orang tuanya, melambaikan tangan kecilnya yang gemuk dan mengoceh. Meskipun usianya belum genap 2 bulan, ia tumbuh jauh lebih cepat daripada bayi-bayi biasa. Ia tampak seperti berusia 5 atau 6 bulan dan jauh lebih kuat. Lansi menggendong putrinya, dan mereka berdua saling menggoda selama beberapa saat. Orang-orang di sekitarnya berlatih dengan sepenuh hati. Waktu berlalu dengan cepat, dan suatu hari kemudian Jiang Fangzhu mencapai puncak kesengsaraan. Kualifikasinya relatif buruk dan dia juga yang paling lambat. Sejauh ini, kecuali Lansi yang belum berlatih, Su Lingxuang, Lu Sueman dan yang lainnya telah mencapai puncak kesengsaraan. Suanyuan Zantian duduk di sampingnya sambil mengunyah kaki babi dan berkata dengan kagum, anak kecilmu benar-benar aneh, kamu telah menciptakan begitu banyak puncak transendensi dalam waktu yang singkat. Untungnya, kamu tidak tinggal di benua Kunlun, kalau tidak, apa yang akan dilakukan 3 sekte suci utama di sini? Inilah duniamu sekarang. Petik 2. Kata-katanya emosional dan faktual. Sekarang Ye Bufan mengendalikan begitu banyak orang kuat yang telah mencapai puncak kesengsaraan, ditambah kekuatannya sendiri yang tidak normal, bahkan para tetua tertinggi dari 3 sekte suci utama yang digabungkan bukanlah tandingannya. Feng Ziwu melanjutkan dan berkata, Senior Suanyuan, Anda bercanda. Bagaimana bakat hebat Ye Yixian dapat dibandingkan dengan bakat sekte kecil kita? Jika kata-kata ini didengar oleh orang-orang dari sekte Suantian, mereka pasti akan sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Sebagai tetua tertinggi pertama dari sekte suci, dia pada dasarnya tidak pernah memuji orang lain dengan mudah. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan pernah mencapai tingkat pujian ini, bahkan menyebut sekte suci sebagai sekte kecil. Namun, semua orang yang hadir merasa bahwa ini semua wajar saja. Ye Bufan adalah seorang pria yang bahkan bisa membunuh makhluk abadi. Dia jelas tidak sebanding dengan sekte sekuler manapun. Baiklah, ayo berangkat. Ye Bufan tidak peduli dengan pujian-pujian ini. Tujuannya sama sekali bukan negeri dongeng Kunlun. Tujuannya saat ini adalah negeri dongeng. Sebagai perbandingan,
kekuatannya jauh tertinggal. Xiao Ye agak mengantuk, jadi Lansi membawanya kembali ke istana Raja Naga untuk beristirahat. Yang lainnya telah mengkonsolidasikan kultivasi mereka dan mengikuti Ye Bufan keluar dari jurang tak berujung. Begitu mereka mencapai puncak tebing, ekspresi Feng Ziwu berubah dan sepotong batu komunikasi giok muncul di telapak tangannya. 3 pesan datang berturut-turut, membuat ekspresinya sangat serius. Ye Bufan berada tepat di sampingnya dan bertanya, "Senior Feng, apakah ada yang salah?" Dia masih sangat berterima kasih kepada Feng Ziwu. Bagaimanapun, Feng Ziwu telah banyak membantunya. Jika pihak lain dalam kesulitan, dia tidak keberatan untuk membantu. Baru saja sekte itu mengirim pesan bahwa sekte iblis tiba-tiba mengirim sejumlah besar ahli untuk menyerang sekte Suantian dan merebut tebasan iblis darah yang ditekan di bawah altar bumi. Ye Bufan sekarang sangat akrab dengan pisau iblis darah, salah satu dari 3 senjata sihir besar milik sekte iblis. Dia secara pribadi telah merasakan Black Magic Cell dan Soul Captivating Magic Bell, namun dia tidak menyangka kalau yang terakhir tersembunyi di gerbang Suantian. Yang Mulia Changmei pernah berkata bahwa sekte iblis ingin mengumpulkan 3 senjata ajaib untuk membangkitkan tubuh iblis surgawi bagi pemimpin sekte muda itu. Tampaknya mereka benar-benar berusaha keras untuk mencapai tujuan ini dan mereka bahkan berani menyerang gerbang Suantian secara langsung. Bahasa Indonesia, Suanyuan Zantian meraih botol itu dan menyesapnya. Anak-anak nakal dari sekte iblis ini benar-benar tidak mau kesepian. Mereka benar-benar keluar untuk membuat masalah lagi. Situ Dianmo telah mengalami apa yang terjadi di sekte darah suci dan tidak memiliki perasaan baik terhadap sekte iblis. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Senior Feng, ini mudah saja. Kita hanya perlu pergi ke sana dan membunuh mereka sekarang. Ye Bufan juga berkata, "Iya, jika kita bergegas ke sana secepatnya, kita seharusnya masih bisa tepat waktu." Dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ia mampu menguasai benua Kunlun, dan hanya mudah baginya untuk mengalahkan sekte iblis. Sudah terlambat. Feng Ziwu berkata, "Jurang tak berujung sangatlah istimewa. Kami tidak dapat menerima informasi apapun dari dunia luar di sini. Sekte itu telah mengirim pesan 2 hari yang lalu." Oh, Ye Bufan mengangguk, tidak terlalu terkejut. Ini setara dengan fakta bahwa ada beberapa tempat di bumi yang tidak memiliki sinyal telepon seluler. Feng Ziwu berkata lagi, "Saya akan kembali ke sekte sekarang untuk melihat apa yang terjadi." Ye Bufan berkata, "Mari kita pergi bersama dan melihat apakah kita bisa membantu." Pertama, dia ingin melihat apakah dia bisa membantu sekte Suantian, dan kedua, dia ingin menemukan bagian terakhir dari batu misterius berwarna-warni. Sekarang dia sudah mempunyai 6 buah batu hitam 5 warna di tangannya, hanya potongan terakhirnya saja yang hilang. Dalam kasus ini, wajar saja jika Anda pergi ke tempat yang banyak orangnya, karena kemungkinan keberhasilannya akan lebih besar. Feng Ziwu tentu saja sangat senang menerima bantuannya, dan mereka semua melangkah ke langit bersama dan terbang menuju gerbang Suantian. Dengan tingkat kultivasi Ye Bufan saat ini dan kecepatan Jiutian, dia tiba di gerbang Suantian setelah 2 jam. Setelah 9 hari perjalanan, rombongan itu tiba di depan gerbang sekte. Wajah Feng Ziwu berubah sangat buruk ketika dia melihat situasi di depannya. Sebagai salah satu dari 3 gerbang suci besar di seluruh benua Kunlun, gerbang Suantian dulunya megah, berbahaya namun indah. Sekarang, yang bisa kita lihat hanyalah tembok-tembok yang hancur dan reruntuhan, dan jelaslah bahwa pertempuran sebelumnya dengan sekte iblis sangat brutal. Melihat semua orang, kepala pelayan Yuan Mutong bergegas keluar dan berteriak dengan cemas, "Yang Mulia, Anda kembali." Feng Ziwu tampak murung, "Di mana Master Sekte?" Bab 2943 Anak Kecil. Yuan Mutong berkata dengan hormat, "Master Sekte sedang mendiskusikan urusan sekte iblis dengan tamu terhormat dari Istana Taiksu dan King Mengsai." Feng Ziwu mengangguk. Dia tidak terkejut. Karena sekte iblis telah mengambil tindakan terhadap sekte Suantian, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap 3 sekte suci utama. Karena sudah merajalela, ketiga pihak pasti akan bergabung untuk menghancurkannya sekali lagi. Dia berbalik dan menatap Ye Bufan, Ye Yixian, Senior Suanyuan,
bagaimana kalau kita pergi ke sana bersama dan melihatnya? Saya bisa membantu dengan pekerjaan langsung, tetapi saya tidak akan datang ke rapat. Ye Bufan berkonsentrasi mencari batu misterius 5 warna dan tidak tertarik mendengarkan apa yang dibicarakan orang tua itu. Suanyuan Zantian juga melambaikan tangannya, orang tua, saya juga tidak tertarik. Kalau begitu, kalian istirahat saja di sini. Aku akan pergi memeriksa situasinya. Sebagai tetua tertinggi dari Sekte Suantian, Feng Ziu tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Dia menyerahkan Ye Bufan dan kelompoknya kepada Yuan Mutong untuk diterima, lalu bergegas ke aula belakang. Dr. Ye, silakan ikuti saya ke lobi untuk beristirahat. Dalam pertempuran sebelumnya, gerbang Suantian hampir setengah hancur, dan belum ada waktu untuk memperbaikinya sampai sekarang. Para tamu yang datang diterima di lobi di belakang. Sebelumnya, dia dan Ye Bufan sangat akrab, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Keduanya masih dekat seperti teman. Bisa, Ye Bufan mengangguk, bos, apakah ada orang lain selain kita? Yuan Mutong berkata, masih banyak orang kuat dari 3 sekte besar, semuanya beristirahat di sana. Kali ini 3 sekte suci bergabung untuk menghadapi sekte iblis, jadi tentu saja mereka membawa banyak orang kuat. Namun, hanya master sekte, tetua tertinggi, dan beberapa murid inti yang dapat menghadiri pertemuan inti, sementara semua orang yang lain menunggu di luar. Baiklah, bawa aku ke sana. Ye Bufan mengangguk senang. Semakin banyak orang di sana, semakin besar harapannya untuk menemukan batu misterius 5 warna itu. Lagi pula, orang-orang kuat ini adalah orang-orang tua yang telah hidup selama ratusan tahun dan memiliki latar belakang keluarga yang kaya. Sulit untuk mengatakan siapa yang memiliki batu misterius 5 warna di tangannya. Ada hampir 100 orang berkumpul di aula saat ini, dan tingkat kultivasi terendah berada pada tahap awal kesengsaraan. 3 orang di antaranya berkumpul dan berbincang dengan penuh semangat. Mereka semua berasal dari King Mengzai, yaitu Zhong Ziyu, Gong Sun Si, dan Yu Boqi. Ketiganya telah mencapai tahap akhir kesengsaraan. Tetua tertinggi dan pemimpin sekte sedang mendiskusikan berbagai hal di depan. Mereka adalah yang terkuat di antara mereka. Dibandingkan dengan murid inti seperti Zhang Qiaochu dan Gong Junyi, mereka bertiga tampak sedikit lebih tua, dan mereka semua adalah lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Meskipun mereka sudah tua, mereka sama sekali tidak memiliki ketenangan layaknya orang tua, dan masing-masing dari mereka tampak sombong. Guru Gongsun memiliki janggut putih panjang dan ekspresi bangga di wajahnya. Para penjahat dari sekte iblis sudah lelah hidup seperti ini. Mereka berani menantang 3 sekte suci utamaku. Jika aku ada di sana sebelumnya, aku akan membunuh mereka semua. Zhong Ziyu menimpali, saudara Gongsun benar. Karena 3 sekte besar kita mampu menghancurkan mereka pertama kali 100 tahun yang lalu, kita dapat menghancurkan mereka untuk kedua kalinya sekarang. Ketika tiba giliran Yu Boqi, orang ini menjadi semakin sombong. Para penjahat dari sekte iblis tidak pergi ke istana Taiksuku, kalau tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertindak begitu arogan dan pasti sudah terbunuh sejak lama. Ketiganya adalah tetua sekte dan biasanya memiliki status tinggi. Tidak ada yang berani menentang kata-kata mereka. Apa yang mereka katakan hanyalah kesombongan semata, seakan-akan semua orang dari sekte iblis itu rentan dan hanya merekalah yang terkuat. Bekas istana Taiksu dan sekte Suantian saat ini keduanya telah menderita kerugian di tangan sekte iblis, dan sekarang orang-orang dari 2 sekte besar terdengar sangat tidak senang, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Tetapi ketiga orang ini tidak mau berhenti dan terus membanggakan diri serta pamer. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara, semuanya, siapa di antara kalian yang memiliki batu misterius 5 warna? Nak, ada apa denganmu? Guru Gongsun sedang berbicara di tengah jalan ketika dia disela oleh Ye Bufan. Dia sangat tidak puas dan berkata dengan nada merendahkan, apakah ada etika? Tidak adakah yang memberitahumu untuk tidak menyela ketika senior sedang berbicara? Suanyuan Zantian mengerutkan bibirnya dan berkata, anak kecil, berapa umurmu? Kamu pikir kamu bisa bersikap seperti orang tua hanya karena kamu punya beberapa helai rambut di kepalamu? Di hadapannya,
Ketiga lelaki tua itu hanyalah anak-anak kecil, perbedaan usia di antara mereka terlalu besar. Guru Gongsun tidak mengenali Xuanyuan Zantian, dia juga tidak dapat mengetahui tingkat kultivasinya, dan dia langsung menjadi marah dan malu. Dasar orang tua tolol, siapa yang kau panggil anak kecil? Apa kau cari mati? Sambil berbicara, dia melangkah maju, seolah-olah dia akan melawan jika terjadi perselisihan. Bocah kecil, kalau kau punya nyali, coba sentuh aku saja. Wajah Xuanyuan Zantian penuh dengan penghinaan. Sekarang, melihat seluruh benua Kunlun, satu-satunya orang yang dia takuti adalah Ye Bufan. Seseorang seperti yang ada di hadapanku, yang berada di tahap akhir kesengsaraan, dapat dibunuh hanya dengan satu tamparan. Bagaimana mungkin dia punya modal untuk bersikap sombong di hadapanku? Ye Bufan dan yang lainnya tentu saja mengetahui hal ini dan hanya menonton dari samping tanpa ada niat untuk menghentikannya. Mereka juga tidak tahan dengan kesombongan ketiga orang dari King Mengsai, akan lebih baik untuk memberi mereka pelajaran. Orang lain mungkin mengabaikannya, tetapi Yuan Mutong tidak bisa hanya duduk di sana dan menonton. Bagaimanapun, Xuanyuan Zantian dibawa kembali oleh tetua tertinggi, dan keduanya tidak boleh dibiarkan berkonflik. Dia segera berlari di antara mereka berdua dan menyapa mereka dengan senyuman. Kalian berdua adalah tamu sekte Xuantian, jadi tolong jangan biarkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Master Gongsun mendengus dingin, kalau begitu, aku akan memberimu muka. Orang tua ini tidak layak untuk aku bertindak. Dia tidak tahu sama sekali tentang wilayah Xuanyuan Zantian, dan dia juga tidak bisa mengetahui kedalaman orang-orang di depannya. Secara umum, hanya ada dua jenis orang yang tidak dapat melihat nuansa budidaya. Jelas dia tidak akan percaya kemungkinan pertama, bahkan jika perang Xuanyuan, itu adalah usia. Tetapi orang-orang di sebelah mereka baru berusia 20 atau 30 tahun. Setelah mengatakan bahwa orang ini telah mundur identitasnya, kamu Wufan tidak ingin mengabaikan orang seperti ini, dan melanjutkan, semua orang, siapa yang memiliki batu misterius yang penuh warna. Saya bersedia bertukar dengan berbagai harta, atau membelinya dengan batu spiritual. Petik 2. Dia memandang semua orang dengan penuh semangat, tetapi tidak ada yang mengabaikannya. Kamu Wufan melirik penghinaan semua orang, dan segera memahami masalahnya. Orang-orang ini setidaknya adalah orang yang kuat yang berada di atas periode perampokan. Dia mengangkat tangannya, dan serangkaian bayi ada di depannya. Dan Medicine, Spirit Grace, Nourishing Senkuan, dan bahkan artefak Long Sword of the End of the Wood. Meskipun hal-hal ini sangat berharga, itu jauh lebih sedikit daripada batu misterius yang penuh warna untuknya. Semuanya, apakah kamu melihatnya? Selama kamu memiliki batu misterius yang penuh warna, kamu bisa memilih salah satunya dari saya. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang yang memiliki wajah mencemooh tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang terkejut. Mereka setidaknya adalah orang yang kuat yang telah melintasi perampokan, dan tentu saja mereka adalah orang-orang yang tahu barang. Sekilas, Anda dapat melihat bahwa hal-hal ini luar biasa, terutama pedang panjang artefak, yang jelas merupakan harta karun. Zongzi seperti pendahulu yang tinggi sebelum ketiganya, dan sekarang dia langsung melebarkan matanya. Terutama Gongsun Master, dua mata menatap pedang dengan erat, dan bola mata hampir tidak rontok. Meskipun dia adalah orang yang kuat di masa malapetaka, tidak ada artefak di tangannya. Nak, aku ingin pedang ini. Bab 2944, bisakah kau berjanji padaku? Ye Bufan berkata, sudah kubilang, kalau kamu mau, silakan. Batu hitam 5 warna ini akan segera menjadi milikmu. Biasanya, pedang setingkat artefak ini benar-benar tak ternilai harganya dan tidak setingkat dengan batu misterius 5 warna. Namun baginya sekarang, pedang adalah hal kedua. Yang penting adalah mengumpulkan 7 potong batu hitam berwarna-warni dan membuka saluran angkasa untuk kembali ke bumi. Baru pada saat itulah orang-orang di sekitar tersadar dari keterkejutannya, dan keributan pun terjadi. Ya Tuhan, siapakah pemuda ini? Bagaimana dia bisa begitu kaya dan memiliki begitu banyak harta? Pedang dewa, itu pedang dewa. Kalau saja aku punya batu hitam 5 warna, aku bersedia menukarnya dengan 100 keping.
Kerugian yang sangat besar, benar-benar kerugian yang sangat besar. Saya pernah melihat batu hitam 5 warna di pelelangan sebelumnya, tetapi sayangnya saya tidak membelinya dengan harga 10 juta. Sekarang sepertinya saya telah kehilangan banyak uang, banyak. Sepotong batu hitam 5 warna untuk ditukar dengan pedang dewa, apakah ada tawaran yang lebih baik dari ini? Sayang sekali aku tidak memilikinya. Orang-orang ini menatap harta karun di hadapan Ye Bufan dengan mata berbinar-binar. Mereka menghentakkan kaki dan memukul dada, menyesali bahwa mereka tidak memiliki batu misterius 5 warna itu. Wajah Guru Gongsun dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia juga tahu bahwa dia telah mendapatkan banyak hal. Dengan gerakan tangannya, sebuah batu berwarna muncul di telapak tangannya. Aku bertukar denganmu. Ketika melihat batu misterius berwarna ketujuh muncul, Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akhirnya mengumpulkan 7 batu untuk membuka jalan kembali ke bumi. Namun saat dia hendak menekan tombol itu, tiba-tiba terdengar suara di sampingnya. Adik Gongsun, tunggu sebentar. Tepat pada saat itu, Zhong Ziyu yang ada di sampingnya berjalan mendekat. Mula-mula ia melirik pedang, kemudian pandangannya dengan rakus tertuju pada pil tingkat 9. Adik laki-laki, ini adalah batu hitam 5 warna, harta yang tak ternilai harganya, bagaimana kamu bisa menukarnya dengan pedang? Saya pikir kita setidaknya harus menambahkan 3 pil obat kelas 9 dan seember air mata air yang bergizi, maka kita hampir tidak bisa bertahan hidup. Petik 2. Dengan baik, setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir menatapnya dengan aneh. Apakah orang ini masih punya rasa malu? Awalnya, menukar batu hitam berwarna-warni dengan pedang dewa sudah merupakan tawaran yang sangat besar, tetapi orang ini malah meminta harga yang selangit. Sebab, dia yakin bahwa pemuda itu membutuhkan batu misterius 5 warna itu, tetapi keserakahannya sungguh berlebihan. Tetapi pada saat ini, Yuboki di seberang berbicara lagi. 2 kakak senior, kurasa kalian masih belum mengerti nilai batu hitam 5 warna ini. Bahkan jika semua benda di depan kalian dijumlahkan, mereka tidak dapat dibandingkan dengannya. Jika kau ingin menukarnya, aku akan dengan berat hati menyetujuinya hanya jika kau membawa semua harta karun ini kepada kami. Petik 2. Ya ampun, aku pernah lihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tapi aku belum pernah lihat orang yang begitu tidak tahu malu sampai bisa berkata seperti itu. Jika kau bisa mengubahnya, mengapa kau tidak mati saja? Dibandingkan dengan begitu banyak harta, batu hitam 5 warna milikmu hanyalah sebuah batu. Bisakah kau lebih serakah? Kau tahu bahwa mereka menginginkan batu mistik 5 warna, dan kau ingin memanfaatkan kemalangan mereka. Guru Gongsun tiba-tiba tersadar dari keterkejutannya, dan mengangguk berulang kali. Ya, kedua saudara itu benar. Aku hampir bingung tadi. Dia juga seekor rubah tua yang telah hidup selama ratusan tahun, dan pada saat ini dia segera menyadari niat kedua orang itu. Dengan pikirannya, dia menyingkirkan batu misterius 5 warna itu, lalu memasang ekspresi yang menunjukkan dia tidak ingin mengubahnya. Wah! Apa kau mendengar apa yang dikatakan kedua saudaraku? Jika kau ingin menukar, keluarkan semua hartamu, kalau tidak lupakan saja. Orang ini tentu saja tidak ingin melepaskannya, dia hanya ingin bermain dengan cara yang sulit dan mendapatkan semua harta di depannya. Ye Bufan mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak terlalu peduli dengan harta karun di depannya, tetapi dia tidak suka diperlakukan seperti orang bodoh oleh orang lain. Ku bilang, apakah kalian bertiga bocah nakal masih punya rasa malu? Sebelum dia bisa bereaksi, Xuan Yuan Zantian melangkah maju, memutar matanya ke arah ketiga orang itu, dan berjalan mengelilingi mereka dalam lingkaran. Aku katakan kepadamu, janganlah terlalu serakah. Kalau tidak, kamu akan berakhir tanpa apapun. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kau hanya bisa memilih satu hal. Apakah kau ingin mengubahnya atau tidak? Petik 2. Jika kamu tidak berubah, menurutmu kamu siapa? Kau tidak akan berubah, kan? Tidak ada kesempatan lagi. Guru Gongsun sama sekali tidak takut, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xuan Yuan Zantian berbalik dan berjalan kembali. Anak kecil, bukankah kau hanya menginginkan batu hitam 5 warna?
Jika mereka tidak mau menukarnya, lupakan saja. Aku, seorang lelaki tua, akan menukarnya denganmu. Setelah dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan sebuah batu hitam berwarna-warni muncul di telapak tangannya, dan senyum cabul mengembang di wajah tuanya. Aku tidak menginginkan barang-barangmu. Berikan aku 10 kotak kaki babi, 20 kotak mautai, dan 30 kotak wuliangye. Dengan baik, semua orang tercengang, pembalikan itu terjadi terlalu cepat, mengejutkan mereka. Baru saja orang tua ini bertanya kepada orang-orang apakah mereka ingin berubah, lalu dia berbalik dan mencegat mereka. Apa yang terjadi? Yang paling penting adalah orang lain menukarkannya dengan ramuan ajaib tingkat 9, pedang ajaib, tanaman ajaib dan ramuan ajaib. Jadi, mengapa kamu meminta kaki babi? Ye Bufan juga terkejut. Dia tahu betul bahwa Xuan Yuan Zantian tidak memiliki batu misterius 5 warna itu. Jika dia memilikinya, dia pasti sudah memberikannya sejak lama. Tidak akan ditunda sampai sekarang. Tetapi sekarang orang tua itu jelas-jelas sedang memegang satu di tangannya, jadi jawabannya sangat sederhana, ini adalah yang ada di tangan Guru Gongsun. Hal ini sungguh tidak dapat dipercaya baginya. Orang tua itu hanya berjalan di sekitar ketiga orang itu dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu mencuri harta karun dari cincin penyimpanan mereka. Namun, Guru Gongsun begitu bodoh sehingga dia tidak menyadari apapun. Teknik pencurian ini benar-benar luar biasa dan tidak ada yang bisa membandingkan. Tapi tidak peduli apa yang sudah ada di tangan, 3 orang Gongsun Master tidak serakah untuk keserakahan. Buat kesepakatan. Dia mengulurkan tangan dan membawa Xuanxi yang penuh warna ke tangannya, dan kemudian melemparkan cincin penyimpanan, yang dipenuhi dengan berbagai makanan dan anggur. Ngomong-ngomong, saya akan kembali ke bumi, dan tidak ada gunanya menjaga hal-hal ini, jadi murahnya orang tua ini. Xuan Yuan Zaotian melihatnya sebentar, dan tiba-tiba hatinya sedang mekar. Hahaha, ini besar, orang tua itu, aku menghasilkan banyak uang kali ini. Keduanya mencapai transaksi di sini, tetapi 3 Tuan Gongsun benar-benar bodoh. Saya pikir singa masih bisa membantai pesta lain dengan mulut besar, tetapi tidak mengharapkan hasil ini. Namun, mereka juga monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, dan segera mereka merasa salah. Xuan Yuan Zantian dan Ye Wufan jelas satu kelompok. Tidak perlu bertukar dengan semua orang di depan umum. Memikirkan hal ini, Gongsun dengan tergesa-gesa memandangi cincin penyimpanannya. Tidak, itu milikku. Orang ini benar-benar marah. Orang ini melompat seperti guntur dan menunjuk ke Fan-Fan kamu, cepatlah dan kembalikan batu misterius yang berwarna-warni itu milikku. Xuan Yuan Zantian baru saja menyentuh sebotol 2 kepala panci, menyesap dengan indah, dan kemudian meliriknya dengan jijik. Kamu bilang kamu milikmu, bisakah kamu setuju di tanganmu? Lao Su juga mengatakan bahwa King Mengzai adalah milik saya, dapatkah Anda melakukannya? Petik 2. Bab 2945 Batu Misterius 5 Warna ke-7. Guru Gongsun melotot dengan niat membunuh, kau sedang mencari kematian, orang tua. Xuan Yuan Zantian menggigit kaki babi itu, bersendawa, dan tampak ekspresi jijik di wajahnya. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan King Mengzai akan mendapat masalah besar. Lupakan saja, Senior Xuan Yuan, tidak perlu repot-repot dengannya. Ye Bufan telah mengumpulkan semua batu misterius 5 warna dan dalam suasana hati yang baik, dan dia terlalu malas untuk berdebat dengan pihak lain. Baiklah, akan kukatakan lagi, ambil saja salah satu dari benda ini. Biasanya, harta karun yang dikeluarkannya jauh lebih berharga daripada batu misterius 5 warna, dan salah satunya akan cukup untuk mengganti kerugian pihak lain. Biasanya, seseorang harus berhenti saat keadaan masih bagus, tetapi 3 orang di depannya jelas tidak memiliki kesadaran itu. Zhong Ziyou berteriak, kamu sedang bermimpi. Kamu ingin kompensasi, kan? Jumlah ini tidak cukup, kamu setidaknya perlu menggandakannya. Menurutnya, kerendahan hati pihak lain jelas merupakan tanda kelemahan. Karena kami mendapati sepotong besar daging berlemak dikirim ke rumah kami, wajar saja kami harus menggigitnya dalam-dalam. Guru Gongsun dan 2 orang lainnya berpikiran sama dan mengikuti jejak mereka.
Kau benar, harta karun itu harus dilipat gandakan, kalau tidak, urusan hari ini tidak akan selesai. Wajah Ye Bufan menjadi gelap. Ini adalah contoh khas orang yang tidak tahu malu meskipun dia telah diberi kesempatan. Dia benar-benar memperlakukannya seperti buah kesemek yang lembut. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, mengumpulkan semua benda di depannya. Tidak mau, kan? Nanti tidak ada rambut sama sekali. Pergi dari sini. Master Gongsun tertegun sejenak. Awalnya dia adalah seekor domba kecil, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba marah. Wah, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Mereka yang dulu berani bersikap sombong kepadaku, sekarang rumput di kuburan mereka sudah terlalu tinggi. Suanyuan Zantian menggelengkan kepalanya dan mendesah, King Mengzai benar-benar semakin buruk dari generasi ke generasi. Apakah yang tersisa hanyalah orang-orang tidak berguna yang hanya tahu cara berbicara besar? Kalian benar-benar pemberani. Master Gongsun sangat marah. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan apapun sampai sekarang adalah karena ini adalah sekte Suantian, dan sebagai sesepuh King Mengzai, dia harus berhati-hati dalam tindakannya. Tidakkah kau tahu bahwa kekuatan adalah segalanya di benua Kunlun? Membahas hal ini denganmu sudah merupakan toleransi terbesar dari sesepuh ini. Karena kalian tidak tahu apakah akan hidup atau mati, aku akan memberimu kesempatan. Ayo bersatu. Jika kalian tidak punya kekuatan, serahkan harta karun itu dengan patuh. Petik 2. Yuboki melanjutkan dan berkata, benar sekali, kita bertiga bekerja sama dan dianggap menindas generasi muda. Kalian semua dapat bekerja sama. Kami hanya akan mengirimkan satu orang. Petik 2. Melihat ekspresi arogan ketiga orang ini, Ye Bufan tidak dapat menahan tawa. Ketiga orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Apakah Anda yakin ingin menyelesaikan ini dengan paksa? Guru Gongsun berkata, tentu saja. Dalam dunia kultivasi, kekuatan selalu menjadi segalanya. Jika kita menang, kamu harus menyerahkan harta karun itu dengan patuh. Ye Bufan tertawa sinis, bagaimana jika kamu kalah? Hahaha. Setelah mendengar kata-katanya, mereka bertiga tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon yang paling lucu. Bagaimana mungkin kita bisa kalah? Master Gongsun cemberut dan berkata, bagaimana dengan ini, jika kami bertiga kalah, kami tidak hanya akan memberimu semua cincin penyimpanan, tetapi kami juga akan berlutut dan meminta maaf padamu. Ye Bufan menatap dua orang di sebelahnya, apa kabar? Kami tidak keberatan. Jika kau kalah, serahkan cincin penyimpananmu dan berlututlah untuk meminta maaf. Zhong Ziyu dan Yuboki juga memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Menurut mereka, tidak mungkin mereka bertiga akan kalah. Hanya ada sedikit orang kuat di benua Kunlun, dan hanya ada segelintir orang yang dapat mengalahkan mereka. Selain itu, mereka semua menyadari bahwa itu bukanlah orang-orang di depan mereka. Ye Bufan menggelengkan kepalanya pelan. Ketiga orang sombong ini bertekad mencari kematian, jadi dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. Kalau begitu, kau boleh memilih salah satu dari kami. Selama kau bisa mengalahkan salah satu dari mereka, aku kalah. Dasar anak sombong. Menurut pendapat Guru Gongsun, pihak lain hanya bersikap sombong dan bodoh, serta mempermalukan dirinya sendiri. Sambil meraung, dia mengulurkan tangannya dan menangkap Ye Bufan. Menurut pendapatnya, sekalipun orang-orang ini diikat bersama, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Namun, sebelum dia sempat menyentuh Ye Bufan, pandangannya tiba-tiba kabur dan sebuah sosok muncul di depannya. Sosok itu adalah Nalan Yujia. Dia tampak lembut, berwibawa dan anggun, bagaikan wanita dari keluarga bangsawan, tetapi di dalam dirinya terdapat seekor Tyrannosaurus Rex betina pemberontak yang sudah lama tidak menyukai lelaki tua itu. Berani sekali orang tua sepertimu mengingini harta suamiku. Sambil berbicara, Nalan juga mencengkeram jenggot Guru Gongsun dan menamparkan wajahnya. Hati Master Gongsun sedang kacau. Bukannya dia tidak ingin melawan, tetapi momentum lawan terlalu kuat, yang menekan energi sejatinya. Meskipun hanya ada satu perbedaan tingkat antara tahap akhir kesengsaraan dan tahap puncak kesengsaraan, perbedaan kekuatannya adalah 10 atau 100 kali lipat. Yang lain juga tercengang.
Mereka mengira pemuda ini hanya sombong dan bodoh, tetapi mereka tidak menyangka bahwa wanita di bawah komandonya akan begitu kuat. Bahkan Yuan Mutong pun sama. Dia telah melihat Nalan Yuga berkali-kali sebelumnya, tetapi Nalan Yuga jauh dari sekuat sekarang, dan bahkan lebih lemah dari dirinya sendiri. Baru beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi dia mampu mengalahkan Master Gongsun. Mungkinkah dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Dia sudah lama tidak menyukai ketiga orang dari King Mengzai dan awalnya ingin menghentikan mereka, tetapi dia segera berhenti setelah melihat situasi ini. Ia berpikir dalam hati, ayolah hajar saja orang tua ini sampai mati, mengapa dia datang ke Sekte Suantian untuk menertawakan kemalanganku. Sementara semua orang tercengang sejenak, Nalan Yuga telah menamparkan mereka lebih dari selusin kali. Bahasa Indonesia, wajah tua guru Gongsun yang semula kurus kering kini babak belur seperti kepala babi, semua giginya copot, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Tetua terhormat King Mengzai, seorang pria kuat di tahap akhir kesengsaraan, tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ki pelindung macam apa ini? Ki ini tidak bisa memberikan perlindungan terhadap tinju seseorang. Pergi sana, orang tua. Buka matamu lebih lebar mulai sekarang dan jangan memprovokasi siapapun. Nalan Yujia hampir menyelesaikan pertarungan, jadi dia menendang dada guru Gongsun, membuatnya terpental seperti bola. Kalau saja Ye Bufan tidak memberi instruksi terlebih dahulu demi Wen Susu, dia pasti sudah membuang semua tulang lelaki tua itu. Master Gongsun jatuh terduduk. Meskipun tamparan di wajah itu hanya menyebabkan luka ringan yang tidak terlalu parah bagi seorang pria kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan, penghinaan itu terlalu besar. Orang tua itu selalu sangat sombong. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia sangat malu dan marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Kakak, apa kabar? Baru pada saat inilah Yu Boqi dan Zhong Xiao terbangun dari mimpi mereka dan bergegas membantunya bangun. Setelah dipukuli seperti ini oleh seorang wanita, Guru Gongsun tidak bisa berkata apa-apa dan berharap ia dapat menemukan lubang untuk merangkak masuk. Dia berada di puncak transendensi. Tuan Gongsun sangat marah sehingga matanya menyemburkan api, dan dia berharap dia bisa menamparkan Nalan Yujia sampai mati dengan satu tamparan, tetapi sekarang setelah dia melihat kekuatan pihak lain dengan jelas, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Bukan hanya dia, tetapi dua orang lainnya juga menyadari bahwa mereka telah salah menilai situasi sebelumnya. Alasan mengapa pemuda ini tidak takut adalah karena ada pria kuat di puncak kesengsaraan yang berdiri di belakangnya. Xuan Yuan Zantian menatap mereka bertiga dan meludah dengan jijik. Dia bukan saja tidak berguna, dia juga buta. Ye Bufan memiliki kesan yang baik terhadap biarawati Tao Jiushen dan Wen Susu sebelumnya. Bagaimanapun, mereka memiliki persahabatan tertentu di sana, dan dia tidak ingin mempersulit mereka bertiga. Dia melambaikan tangannya, baiklah. Mari kita akhiri masalah ini di sini. Zhong Xiao melangkah maju dan berkata, tidak, itu tidak semurah itu. Ye Bufan sedikit mengernyit, apalagi yang kamu inginkan.